Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya untuk pertemuan ke-15 yaitu pemeriksaan siklus beban. Masih bersama saya Susi Kusuma Wardani SE MACC AKCA untuk menjelaskan materi ini. Seperti biasanya, wajib bagi kita untuk mengetahui pokok bahasan apa yang kita akan bahas kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan siklus beban. Apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama, pengertian dan contoh beban. Yang kedua, tujuan pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah prosedur pemeriksaan siklus beban. Untuk mengawali materi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian beban. Beban adalah harga perolehan barang, jasa, dan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan periode berjalan seperti harga pokok penjualan, beban dan biaya operasi, beban di luar usaha, dan pos-pos luar biasa. Contoh beban antara lain accrued expense, bad debts expense, other expense, operational expense, selling expense, depreciation expense, general and administration expense, deferred expense, prepaid expense. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan beban. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh organisasi. Contoh aktivitas yang berkaitan dengan beban antara lain 1. Memesan barang perlengkapan dan layanan 2. Menerima dan menyimpan barang perlengkapan dan layanan 3. Membayar barang perlengkapan dan layanan. Dengan kita memahami mengenai pengertian beban, contoh, dan tujuan pemeriksaan beban, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 pendekatan untuk pemeriksaan prosedur, terutama siklus beban. Apa saja pendekatannya? Yang pertama yaitu melalui pemeriksaan analitis, yang kedua melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif, dan yang terakhir melalui pengujian perincian saldo. Prosedur yang saya akan bahas dalam materi ini yaitu prosedur pengujian pengendalian dan prosedur pengujian substantif. Pertama yang saya akan bahas yaitu pengujian pengendalian. Apa saja yang kita akan lakukan antara lain? 1. Dalam penggunaannya, periksa penggunaan cek bernomor urut. Yang kedua, setelah penandatangan cek harus diawasi atau dikendalikan pengiriman atau penyerahan cek kepada pemasok. Cek yang diserahkan harus berisi jumlah rupiah yang sesuai dan harus dicegah penandatangannya dan penyerahan cek tidak menyebutkan jumlah rupiah. Selanjutnya, pengecekan independen terhadap persetujuan total cek yang dikeluarkan dengan sukuan voucher yang proses untuk pembayaran. Selanjutnya, penandatangan cek yang berwenang harus memastikan bahwa tiap cek sesuai dengan voucher. Pengecekan independen oleh supervisor accounting atas kesesuaian jumlah jurnal dan diposting dengan ringkasan cek yang diterima dari bagian keuangan. Pengecekan independen atas ketepatan pencatatan dengan cara membandingkan cara periodik tanggal jurnal pengeluaran kas dengan tanggal tembusan cek. Terakhir, pelaksanaan rekonsiliasi bank secara independen. Untuk selanjutnya yaitu pengujian substantif. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, teman-teman harus meminta buku besar masing-masing jenis beban kemudian cocokkan dengan saldo biaya laporan laba rugi. Selanjutnya, meminta SK direksi yang mengatur jenis beban. Periksa apakah beban yang dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan. Periksa apakah pengeluaran pembebanan beban telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Periksa apakah ada pengeluaran beban yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan. Kalau ada, tanyakan dan ungkapkan. Periksa apakah struktur gaji sesuai dengan jabatan. Periksa apakah semua pengeluaran beban telah didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan syah. Menentukan ketetapan sistem pengendalian intern atas beban.
menentukan kebenaran jumlah beban, menentukan bahwa beban telah dicatat dengan tepat, yang terakhir menentukan bahwa beban telah diklasifikasi dengan tepat. Prosedur pemeriksaan apa yang harus dilakukan oleh auditor akan tergantung pada sistem pengendalian intern, praktek-praktek perusahaan, dan klasifikasi beban yang tepat. Pemeriksaan juga harus mempelajari prosedur pembukuannya, luas tidaknya pemeriksaan, perkiraan beban akan tergantung pada efektivitas pemeriksaan intern dan pengendaliannya. Demikian penjelasan saya mengenai materi pemeriksaan siklus beban. Jika ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa menanyakan dalam kontak person saya, ada nomor handphone dan email saya mengenai materi pemeriksaan beban ini. Akhir kata, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.